Baik, selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun dan dimanapun Pak Meka berada. Perkenalkan, nama saya Aminullah Nizaroi Tuto Pratama dari kelas 1 CMBP dengan NIM 362293301172. Di sini saya akan mereview atau mengulas tentang situs web dari praktikum pertama dan kedua, yaitu Swiss Bell Hotel. Langsung saja ke situs webnya. Sebentar. Baik, ini tampilan awal dari Swiss Bell Hotel akan terlihat seperti ini. Scroll ke bawah, ada become member. Di sini ada benefitnya, ini ada penawaran spesial atau promo. Ini informasi umum mengenai Swiss Bell Hotel, ada juga artikel pendek. Dan ini semua bisa diklik untuk mengakses informasi lebih lanjut. Seperti ini, Jawa Tengah, dan dapat juga menu berita atau bagian berita dan acara. Dan info lebih bisa diklik lebih lanjut untuk mengakses informasi lebih lanjut atau artikelnya. Di sini dapat akses eksklusif dengan daftarkan member. Ini terdapat sosial media dari Swiss Bell Hotel. Pada bagian bawah ini ada merek-merek dari Swiss Bell Hotel. Seperti ini. Baik, langsung saja, tak kenal maka tak sayang. Langsung kita ke bagaimana sih, apa sih itu Swiss Bell Hotel melalui About Us, menu About Us. Di sini tentang menu About Us dapat dilihat ada company overview. Itu mengenai masih dalam bahasa Inggris, saya akan translate. Didirikan pada tahun 1987 dan berkantor pusat di Kota Hong Kong, Swiss Bell Hotel International diakui sebagai salah satu grup manajemen hotel dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Swiss Bell Hotel International menyediakan keahlian profesional dan jasa manajemen untuk hotel, resort, and service residence. Peringkat di antara 125 perusahaan manajemen hotel internasional top dunia, Swiss Bell Hotel International dengan portofolio lebih dari 125 hotel, resort, dan proyek mengelola properti di 19 negara termasuk Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Bahrain, Mesir, Irak, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Australia, Selandia Baru, Swiss, dan Tanzania. Selain kantor pusat perusahaan grup di Hong Kong, operasi Swiss Bell Hotel International di dunia didukung oleh operasi grup atau regional dan kantor pengembangan di Shanghai, Tiongkok, Hanoi, Vietnam, Bangkok, Thailand, Jakarta dan Bali, Indonesia, Baden, Swiss, Sydney, Australia, Auckland, Selandia Baru, dan Dubai, Uni Emirat Arab. Berkomitmen untuk keunggulan dalam layanan dan manajemen. Swiss Bell Hotel International membangun kemitraan dengan pemilik properti agar maksud dan tujuan mereka tercapai, dan kesuksesan serta pertumbuhan Swiss Bell Hotel International terus berlanjut. Perpaduan unik dari profesionalisme perhotelan Swiss dan semangat serta layanan yang diilhami oleh grup adalah yang benar-benar membedakan Swiss Bell Hotel International dari perusahaan manajemen hotel lainnya. Setiap properti grup dengan bangga mengusung ciri khas Swiss Bell Hotel International, sebuah simbol yang menjamin kombinasi kualitas, kenyamanan, dan dedikasi untuk memberikan nilai terbaik bagi pelancong bisnis dan rekreasi. Komitmen ini diabadikan dalam filosofi Swiss Bell Hotel International, passion and profesionalisme. Penghargaan yang paling berharga bagi Swiss Bell Hotel International adalah kembalinya tamu yang dianggap sebagai pujian tertinggi bagi staf, manajemen, dan grup secara keseluruhan. Baik, itu tentang perusahaannya, About Us. Selanjutnya langsung saja kita ke menu hotel. Misalnya saya pilih hotel. Menu pilih hotel seperti ini. Ya, menu pilih hotel. Di sini terdapat banyak pilihan hotel. Misalnya saya ambil di Malang. Nah, ini di Malang terdapat satu hotel yaitu namanya Swiss Bell Inn Malang. Ini merupakan hotel bintang 3. Ini halaman awalnya, selamat datang. Di sini ada alamatnya, nomor telepon, dan email. Di sini juga ada Facebook, Twitter, dan Instagram. Di sini ada testimoni dari tamu. Di sini ada foto kamar dan sebagainya. Di sini ada logo-logo juga. Di sini ada informasi sedikit tentang Swiss Bell Inn Malang, tentang berapa kamarnya, ada jenis-jenis kamar. Ini juga ada room service 24 jam, laundry, dan direct clean, internet wifi, dan lain sebagainya. Di bawahnya ada menu berita, dan ini ya sama seperti yang di atas. Ini juga ada ulasan melalui TripAdvisor. Yang bawahnya sama seperti yang tadi. Selanjutnya yaitu menu kamar. Menu kamar di sini dapat dilihat informasi sedikit tentang kamar dan ada gambar-gambarnya. Di sini ada jenis-jenis kamarnya. Ini ada kamar deluxe, super deluxe, grand deluxe, kamar suite. Apabila diklik info lebih akan muncul informasi lebih lengkap mengenai kamarnya. Di sini kamar deluxe, di sini ada berapa kamar deluxe yang ada di Swiss Bell Inn, itu diinformasikan. Terdapat juga fasilitas kamar seperti ini. Ini di samping juga ada foto-foto kamarnya. Banyak sekali ya. Selanjutnya ada menu temukan harga. Di menu ini akan muncul seperti ini. Ada tampilannya seperti ini. Swiss Bell Inn Malang. Ada check in, check out, lama Anda menginap, dan di sini apabila kita cari akan muncul total. Ya, di sini. Saya tidak akan bunyi kamar karena nanti takutnya ada pembayarannya. Baik, langsung saja ke menu selanjutnya yaitu menu berita. Ya, ini juga biasa saja ya, menampilkan berita seperti umumnya, artikel dan informasi pendek.
Seperti ini, info lebih akan muncul artikel. Selanjutnya penawaran spesial atau promo-promo. Di sini ya menampilkan promo-promo dari Swiss Bell Hotel, Swiss Bell in Malang. Ada kuliner, menu kuliner seperti ini. Ada foto dari Barelo, foto restorannya, dan ini ada promo-promo tentang restoran Barelo, dan info lebih itu ya akan memunculkan informasi secara lebih lanjut, ya lebih lengkap lah dari sebelumnya. Dan di sini ada menu fasilitas, di sini menampilkan fasilitas yang disediakan dari hotel. Seperti ini ada fotonya dan juga ada amenities. Selain fasilitas juga ada amenities yang ditawarkan dari hotel. Ini ada foto-fotonya, ini ada informasi lebih lanjut mengenai paket sunbathing, kolam renang, dan fitness center. Itu saja. Selanjutnya wisata di sini berisikan tentang ya destinasi wisata yang ada di sekitaran hotel, terutama di Swiss Bell in Malang ya. Di sini ada alun-alun Kota Malang, Transmart Malang atau Matos ya. Di sini ada Batu Secret Zoo dan lain sebagainya seperti ini. Dan semuanya itu sama, apabila diklik info lebih akan muncul sebuah artikel yang menampilkan informasi yang lebih lengkap dari sebelumnya ya. Di sini ada event di sini ada packable manner, ini seperti prasmanan, dan ini ada wedding package atau ya pernikahan ya. Misal saya klik info lebih. Ketika klik info lebih akan muncul seperti ini, ada harganya, syarat dan ketentuan, ada kontak untuk yang dihubungi, dan ini yang hebatnya ada file PDF-nya ya. Dan ada seperti ini, itu ada banyak sekali paket-paketnya, dan ini jelaskan harga sudah termasuk apa, dan per pax itu seberapa, seperti itu. Menu selanjutnya itu meeting, ya sama seperti event tadi ya, ada wedding, tapi ini untuk meeting. Di sini ada meeting package dan harga kerjasama atau korporat. Sama saja seperti yang wedding tadi, apabila diklik akan muncul harga dan lain sebagainya. Menu selanjutnya yaitu ulasan tamu. Ulasan tamu akan munculkan dari TripAdvisor ya. Di sini ada testimoni dan kata-kata dari tamu, lain sebagainya, seperti itu. Untuk menu foto di sini ada ya foto-foto dari hotel, dan ini estetik untuk keperluan estetik. Misalnya saya klik di gym, ini ada foto HD mengenai gymnya. Ini bisa menjadi gambaran untuk para tamu yang ingin menginap. Selanjutnya menu lokasi. Menu lokasi akan memunculkan ini peta dari Swiss Valley in Malang, akan seperti ini. Di sini dapat terlihat Swiss Valley in Malang itu terdapat di belakang dari Matos, Malang Town Square. Seperti itu, dan jadi tidak perlu repot-repot untuk cari di Google Maps, di sini sudah ada. Selanjutnya menu Frequently Asked Question atau FAQ. Di sini terdapat pertanyaan dan jawaban singkat mengenai kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh tamu. Dan ini menggunakan bahasa Inggris ya, jadi seperti itulah. Menu selanjutnya yaitu hubungi kami, seperti ini. Di sini ada ya informasi tentang kontak ya, ada alamat, kode pos, dan nomor telepon, dan juga email. Baik, saya rasa itu saja untuk Swiss Bell in Malang atau mereview dari hotelnya. Pilih hotel di atasnya. Di sini ada yang dari destinasi, dan di destinasi ini ada banyak sekali, misal Jakarta, Cina, dan lain sebagainya. Jika diklik info lebih atau gambarnya itu akan muncul artikel lagi ya. Misalnya ini ada informasi sedikit mengenai Indonesia dan juga ada peta. Dan ini petanya menurut saya unik karena terdapat ada peta pribadi dari Swiss Bell Hotelnya, jadi tidak masuk ke Google Maps sendiri gitu ya, atau masuk ke situs baru, membuka situs baru itu tidak. Dan apabila ada boneka-boneka itu diturunkan ke salah satu tempat akan muncul gambar seperti ini, dan ini menurut saya sangatlah interaktif ya. Dari situsnya itu menyediakan seperti ini. Ini bagus juga sih. Baik, saya rasa itu saja, dan di bawahnya ini juga ada hotel-hotel yang terdapat di Indonesia ya, seperti itu. Kuta, Legian, Ambon, dan lain sebagainya. Di sini ada berapa halaman ya? Ada 8 halaman mengenai hotel-hotel yang disediakan di Indonesia. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai situs ini menurut tampilannya dan lain sebagainya. Ya, dari tampilannya sendiri sudah seperti itu tadi, ada menu-menunya, dan di dalamnya itu ada ya lebih lanjut mengenai menu tersebutnya, ya submenu, seperti itu. Jadi ya sistem yang dipakai oleh situs website ini ya seperti boneka Matroska.
Itu yaitu boneka yang apabila dibuka akan ada boneka lagi seperti itu ya. Yang misal ya seperti kerja situs inilah yang apabila diklik misalnya di sini akan muncul informasi lebih lanjut dan muncul lagi seperti itu dan semakin ke dalam semakin jelas informasi yang dipaparkan. Sementara itu dari sisi kelebihan dan kekurangan, untuk kelebihannya informasi yang diberikan sangatlah lengkap dan lebih dari cukup. Menurut saya juga bejibun-bejibun ya, tumpah-tumpah ya. Situs web ini memiliki tampilan yang sangat bagus, dilengkapi oleh gambar-gambar yang estetik juga ya. Selain itu juga interaktif, ada menu dan fitur-fitur yang dapat ya dimain-mainkan ya seperti itu. Selain itu, situs webnya juga dibuat sangat ingat, ada juga file PDF yang menawarkan tentang paket-paket itu tadi. Dan itu juga situsnya dipisah-pisah untuk penyampaian informasinya, ada pilih hotelnya sendiri dan untuk paket meetingnya sendiri, paket pernikahannya sendiri, jadi lebih rapi dan jelas gitu ya. Dan menurut saya fitur yang unik yaitu menu peta yang tadi ya, itu yang bisa dimain-mainkan sih. Itu lumayan apa ya, bagus ya, terutama apabila boneka yang diturunkan itu akan menampilkan gambar 360 view ya, dan itu sangatlah indah menurut saya. Dan selain itu, setiap informasi itu juga dispesifikkan ke bagiannya sendiri, dan di menu pilih hotel tadi juga banyak sekali ada, ya saya tampilkan sebentar. Pilih hotel di sini ada sub-sub menu mulai dari destinasi, ada pengalaman, star rating, akan muncul seperti ini ya. Ini ada hotel bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Dan ini semuanya sudah dispesifikkan tersendiri untuk menu dan submenunya, sehingga lumayan jelas lah untuk bagi orang yang awam atau baru saja mengunjungi situs ini. Dan tampilannya sendiri sangatlah bagus, dilengkapi dengan gambar-gambar. Ini juga enak dipandang ya. Wah, untuk keuntungan lainnya yaitu menurut saya ya sudah sangat memenuhi dari situs sebuah hotel, terutama untuk fungsi pemesanan kamar dan juga untuk fungsi memberikan informasi mengenai entah itu destinasi wisata atau harga kamarnya, jenis kamarnya, dan lain sebagainya. Dan menurut saya situs ini sudah sangatlah cukup dan sangat baik dalam menyampaikan informasi-informasi tersebut. Menurut saya kekurangannya sendiri, untuk loadingnya lama ya, soalnya kan ini untuk memuat gambar itu kan butuh waktu yang lama, terutama untuk koneksi internet yang lambat ya. Selain itu, untuk orang yang awam itu kayak pusing gitu loh untuk melihat situs web ini, karena kan dari masuk masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam, dan itu menurut saya agak ribet dan pusing gitu, memusingkan menurut saya. Dan menurut saya itu masih ada beberapa teks yang menggunakan bahasa Inggris, sementara sudah kita ubah ke bahasa Indonesia ya. Itu saja sih. Tapi menurut saya ya overall itu sudah bagus dan sudah cukup baik. Menurut saya penilaiannya yaitu 8,8 lah. Ya sudahlah cukup baik dalam menyampaikan informasi. Sementara untuk kesimpulannya sendiri, bahwa situs web Swiss Bell Hotel ini merupakan satu situs web yang dapat digunakan untuk cabang-cabang yang ada di dalamnya. Situs web ini sudah sangat mencukupi fungsi sebagai tempat untuk mencari informasi ataupun menanyakan pertanyaan seperti frequently asked question tadi, itu dapat menjadikan referensi ya. Terdapat juga fungsi untuk memesan kamar seperti yang tadi. Untuk tampilan sendiri sudah tersusun sangatlah rapi dan sangat bagus. Juga menunjukkan sisi profesionalitas, sekaligus memberikan banyak informasi-informasi umum tentang hotel maupun tempat wisata yang ada di sekitaran hotel. Terdapat juga artikel dan informasi-informasi singkat juga yang itu tadi ya. Selain itu, informasi-informasi yang disajikan itu dispesifikan, mengakibatkan orang awam ataupun orang yang bermengunjungi situs web itu ya bisa tahu mana saja yang misalnya hotel ini, pilihan hotelnya seperti apa menurut bintang dan rating-ratingnya. Tapi dalam sisi lainnya juga bahwa informasi-informasi yang dispesifikkan seperti itu dapat membuat orang yang baru mengunjungi situs itu menjadi pusing gitu loh. Soalnya kan semakin ke dalam, semakin ke dalam, makin ke dalam, jadi agak memusingkan untuk orang-orang yang baru mengunjungi situs. Bisa saja kurang to the point menurut saya. Di samping itu, situs ini sudah sangat baik dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang interaktif seperti fitur peta tadi ya, sehingga dapat membuat penggunanya lebih nyaman dan lebih apa ya, merasa fun gitu loh berkunjung di situs website ini. Baik, saya rasa itu saja yang sahabat saya sampaikan untuk ulasan dan review saya mengenai situs web Swiss Bell Hotel. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih, Bapak.